Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Sabtu dini hari, 2 Mei, jam 3.31 ya, menjelang sahur. Jadi saya buatkan video keempat. Hari ini topiknya tentang hacking sensor berbasis Bluetooth. Jadi saya tangguhkan dulu yang topik man in the middle attack karena ada beberapa permintaan yang meminta saya membawakan materi tentang IoT. Jadi IoT-nya di sini kita langsung masuk saja ke IoT yang berbasis Bluetooth dulu. Dan tentunya yang akan saya tunjukkan di sini adalah hacking yang basic dulu sebelum kita masuk semakin ke depannya ya, semakin tingkat demi tingkat di level yang kompleks, yang lebih kompleks ya. Jadi kita mulai dulu yang simple dulu. Jadi kita mungkin langsung saja ke materi. Jadi apa itu sensor? Kenapa kita harus peduli pada sensor? Dan juga kenapa kita harus mengamankan sensor itu. Jadi saat ini sudah ada sekian banyak jenis sensor. Sebagian besar dari mereka itu bahkan sudah terkoneksi ke internet. Kalaupun tidak terkoneksi ke internet, paling tidak terkoneksi secara lokal. Jadi kita langsung saja membahas jenis-jenis sensor ya. Kita kenalkan dulu sensor. Yang ini mungkin tidak berhubungan dengan hacking, tapi saya kenalkan dulu, mungkin ada baiknya kita tunjukkan tentang apa itu sensor ya. Jadi ada sekian banyak sensor saat ini. Fungsinya macam-macam. Dan sebagian besar sensor-sensor itu fungsinya sangat-sangat vital ya. Kita ambil contoh, misalkan sensor untuk mendeteksi kebocoran ya, atau bisa juga sensor untuk mencegah terjadinya ledakan, itu bisa juga. Ada juga sensor justru yang dipakai untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ada juga sensor yang dipakai justru untuk misalkan meningkatkan efisiensi produksi, juga untuk meningkatkan kualitas produksi seperti yang ada di industrial sensor. Nah, sekian banyak sensor-sensor ini, ya, misalkan kita mau mencegah terjadinya ledakan, di situ biasanya sensor mengukur misalkan suhu ya, kemudian mengukur pressure, tekanan. Jadi ketika suhu dan tekanan sangat tinggi, mungkin diadakan langkah preventif, misalkan dilakukan pendinginan, atau misalkan katup di ruangan bakar segera dibuka agar tidak terjadi ledakan ya, agar pressure-nya segera turun. Itu misalkan contoh-contoh sederhana tentang sensor, di mana ya itu tadi, ada banyak sensor saat ini yang sudah memegang peranan vital. Saya kasih contoh beberapa kasus. Yang kasus ini bukan kasus hacking ya, tapi saya hanya ingin menunjukkan seberapa penting sih sensor itu. Jadi seberapa vital sensor itu, karena sudah banyak aplikasi itu yang sangat bergantung pada sensor. Kita masuk satu contoh ya. Ya, contoh sensor yang sangat vital, mungkin kita ingat kasus Boeing 737 MAX di tahun akhir 2018 dan di sekitar awal tahun 2019 itu ada dua kejadian berturut-turut kasus yang sama. Kita tahu bahwa Lion Air waktu itu penerbangan flight number 610, penerbangan terbang Oktober 2018, 29 Oktober 2018 dari Jakarta ke Pangkal Pinang itu terjadi kecelakaan pesawat ya, pesawatnya jatuh. Ada 189 korban jiwa saat itu. Jadi semua penumpang di pesawat jadi korban ya, meninggal. Kemudian ada lagi kasus serupa, kemudian beberapa bulan kemudian, sebenarnya nggak terlalu jauh, sekitar 5 bulan, itu Ethiopian Airlines, nomor penerbangan 302, tanggal 10 Maret 2019, penerbangan dari Addis Ababa, Ethiopia ke Nairobi, Kenya. Itu korbannya ada 157 korban jiwa. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini itu adalah sebenarnya implementasi sensor yang tidak yang ini ya, yang error ya, kelemahan pada implementasi sensor. Jadi karena terjadi kesalahan pembacaan pada sensor, terjadilah kecelakaan ini. Nah, ini salah satu peranan vital sensor. Ini salah satu gambaran seberapa penting sih sensor itu. Jadi bukan hanya dari segi implementasinya yang kita perhatikan, tapi juga dari segi keamanannya.
Saya kasih contoh di sini lagi-lagi ini bukan hacking ya, saya ceritakan tentang kejadian Boeing 737 MAX ini. Jadi saya jelaskan dulu yang terjadi pada sensor itu. Jadi kita tahu bahwa setiap penerbangan itu ketika melintasi udara ada sudut aman ya, elevasi pesawat. Dalam hal ini elevasi pesawat dalam idealnya itu adalah di antara 2 sampai 3 derajat. Jadi ini sudut aman elevasi pesawat ya ketika terbang. Nah, kemudian yang jadi permasalahan di sini adalah Boeing seri 737 ini itu ukuran mesinnya lebih besar daripada mesin pesawat di kelasnya. Hal ini menyebabkan posisi mesin dari pesawat itu dipasang lebih tinggi dari posisi mesin pada umumnya pesawat terbang ya. Nah, karena posisi ini mengakibatkan efek aerodinamis. Jadi ada efek aerodinamis di sini yang di kondisi tertentu bisa menyebabkan pesawat itu mengalami kemiringan elevasi hingga 10 derajat. Nah, di sini berbahaya. Karena bahaya ini karena bisa menyebabkan pesawat stall ya, jadi jatuh. Nah, bagaimana cara Boeing mengatasi? Mereka mendevelop sensor yang namanya Maneuvering Characteristic Augmentation System atau disingkat MCAS ya. Nah, sensor ini tugasnya sebenarnya membaca elevasi pesawat terbang. Nah, hasil pembacaan itu kemudian dikirimkan ke sistem kendali otomatis yang berada di ekor. Kemudian sistem kendali otomatis itu kemudian mencoba menurunkan hidung pesawat ketika terjadi elevasi ke atas karena kondisi aerodinamis yang disebabkan oleh mesin pesawat itu tadi. Jadi karena posisi mesin pesawat itu tadi. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, Boeing 737 ini mempunyai resiko elevasi pesawat naik hingga 10 derajat ke atas. Makanya itu si sensor ini mencoba melakukan pembacaan, mengukur hasil pembacaan, kemudian mengirimkan ke automatic control di ekor pesawat untuk menurunkan hidung pesawat. Seperti ini ya kurang lebihnya gambarannya. Nah, apa yang terjadi? Sensor ini ternyata sering error ya, implementasinya salah. Kurang lebihnya model sensornya seperti ini dipasang di badan pesawat. Jadi dia mengukur namanya angle of attack ya kalau istilahnya dalam penerbangan. Jadi sudut penerimaan mengukur elevasi pesawat. Nah, apa yang terjadi? Karena terjadi error reading, jadi sensor ini sering mengalami error reading. Yang terjadi adalah ketika pesawat terbang secara normal ya dengan sudut yang ideal 2 sampai 3 derajat seperti ini, kadang terjadi sensor itu mengalami pembacaan. Jadi si sensor itu membaca seakan-akan pesawat itu mengalami elevasi ke atas. Nah, itu sebabnya sensor ini mengirimkan data-data ke ke sistem kontrol automatic control, kemudian sistem automatic control itu melakukan koreksi untuk meluruskan kembali, mengembalikan posisi kemiringan pesawat seperti semula. Seperti ini yang kurang lebih yang terjadi. Jadi si sistem kendali itu mencoba menurunkan hidung pesawat ke posisi yang normal menurut sensor CMX tadi ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi CMX merasa bahwa pesawat itu sudah berada di posisi elevasi yang normal, yang ideal, tapi pada kenyataannya karena salah pembacaan, kontrol otomatis itu justru menekan hidung pesawat hingga elevasi ke bawah, cukup curam. Ini yang terjadi. Jadi kesalahan pembacaan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi pada kasus Lion Air, kebetulan menurut catatan investigasi, pilot pesawat Lion Air itu mencoba melakukan koreksi secara manual ya, mencoba meluruskan kembali posisi pesawat waktu itu saat belum berapa lama take off ya. Ketika belum berapa lama take off, dia coba meluruskan kembali. Kemudian yang terjadi karena sensor itu membaca lagi, jadi si MX ini membaca lagi, terjadi error lagi. Kemudian dia perintahkan lagi ke kontrol yang berada di ekor untuk menekan hidung pesawat lagi. Jadi yang terjadi seperti ini lagi. Jadi tertekan lagi ke bawah, turun ke bawah dikontrol, kemudian si pilot mencoba mengkoreksi lagi, seterusnya, kemudian terjadi pembacaan lagi, seakan-akan bahwa pesawat sudah menukik ke atas, padahal sebenarnya tidak. Yang terjadi adalah karena perintah dari sensor itu tadi,
bukan perintah, data dari sensor itu yang memang diprogram otomatis si kontrol yang ada di ekor pesawat ini mencoba menurunkan hidung pesawat lagi. Kemudian seterusnya pilot mencoba meluruskan lagi, mengembalikan posisi semula, seterusnya terjadi semacam back and forth ya. Kemudian akhirnya terjadi lagi, akhirnya pesawat itu karena pembacaan error yang salah, kemudian pesawat itu akhirnya menukik hingga 40 derajat ke bawah dan terjadinya kecelakaan ya, pesawatnya jatuh. Itu yang terjadi pada Lion Air. Tapi kalau pada Ethiopian Air, pilotnya di sini mencoba mengikuti instruksi yang disarankan, tapi pada kenyataannya meskipun mengikuti instruksi yang sudah disarankan, pesawat tetap menukik jatuh. Nah, seperti itu. Jadi inilah peranan sensor ya, vital sekali. Ketika sensor itu error, meskipun bukan karena hacking ya, bahkan karena implementasi, itu bisa berakibat fatal. Seperti yang saya bilang tadi, apakah bisa terjadi kecelakaan, atau bisa juga terjadi misalkan ledakan atau aksiden besar lain. Tentu saja saya tidak akan memberikan untuk hacking ya, saya tidak akan memberikan contoh MX itu karena saya sendiri juga tidak mungkin memesan itu. Saya sendiri juga belum tahu pasti cara kerjanya, bagaimana dia berkomunikasi ke sistem kontrol, apakah lewat wireless. Kalau lewat wireless, apakah itu Bluetooth, apakah itu Zigbee atau komunikasi yang lain, saya tidak tahu. Atau bisa jadi justru komunikasinya lewat kabel ya, serial. Saya tidak punya kesempatan untuk melihat itu. Tapi yang saya punya di sini di meja saya itu ada sensor tag. Ya, ini tipe sebenarnya mirip seperti industrial sensor. Sensor tag ini itu buatan Texas Instruments. Jadi sensor tag ini fungsinya macam-macam ya. Dia bisa mengukur humidity ya, kelembaban udara. Dia bisa juga mengukur barometer ya, tekanan udara. Sensor ini juga bisa mengukur motion ya, mendeteksi gerakan. Jadi ketika ada gerakan, dia akan melaporkan gerakan jika ada gerakan. Kemudian juga mendeteksi cahaya. Jadi misalkan gelap atau terang, si sensor ini bisa mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Nah, ada justru masalah baru sekarang. Jadi ada istilah smart sensor karena kebutuhan IoT tadi. Sebagian besar sensor itu justru dilengkapi dengan fitur connectivity. Kadang dilengkapi dengan Bluetooth, kadang juga dilengkapi oleh Zigbee. Jadi ada beberapa komunikasi yang memang disediakan untuk layanan untuk memudahkan pengiriman data, pelaporan data ke tujuan. Jadi tidak perlu lagi melalui kabel atau serial. Nah, di sini si sensor tag ini buatan Texas Instruments itu menggunakan Bluetooth. Jadi di aplikasi saya di meja saya ada Bluetooth, ada juga smartphone. Jadi saya coba mengkoneksi, jadi melakukan konfigurasi untuk mempush semua data-data pengukuran parameter ini. Jadi kelembaban udara, tekanan udara, kemudian gerakan dan cahaya, di-push datanya ke smartphone yang terinstall. Jadi ada app yang terinstall di sini. Jadi app dari bawaan dari sensor tag ini itu support Android dan juga support iOS ya, iPhone. Jadi datanya kemudian di-push ke smartphone. Jadi mungkin saya lihatkan saja langsung device-nya. Device-nya seperti ini. Stop share dulu. Ya, ini sudah ada di meja saya, mungkin seperti yang ada di gambarnya. Ini tampak depan, kemudian tampak belakang. Di tampak belakang ini ada beberapa feature di sini ya. Dia dilengkapi dengan speaker juga untuk semacam alarm kecil ya sebenarnya. Juga dilengkapi beberapa LED di sini. Nah, kemudian saya juga ada smartphone, ya seperti biasa, smartphone ada Bluetooth, jadi saya gunakan Bluetooth di sini untuk melakukan koneksi ke smartphone. Jadi saya hidupkan dulu Bluetooth saya. Ya, Anda melihat, mudah-mudahan terlihat di sini. Ya, mudah-mudahan terlihat. Jadi saya buka open. Ya, ini salah satu aplikasinya ya. Ada beberapa aplikasi yang Anda bisa lihat di App Store ya.
yang bisa Anda gunakan karena Texas Instruments menyediakan beberapa jenis app. Saya coba connect, terlihat nggak ini? Ya, mudah-mudahan sedikit terlihat ya. Ya, di sini kita lihat belum terdeteksi. Ya, saya coba connect, sudah terdeteksi di sini, sudah advertisement. Jadi saya coba melakukan koneksi antara sensor tag ini ke smartphone saya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pembacaan. Terlihat nggak ini? Apa terlihat ini? Oh, sayang tidak terlalu terlihat, tapi di sini terlihat ada misalkan humidity sensor, jadi mengukur kelembaban udara, ada barometer, ada gerakan, jadi ketika saya menggerakkan atau saya gerakan tangan saya di sekitar sensor, terbaca di sini beberapa parameter gerakan. Kemudian ada pembacaan sensor cahaya di sini. Gimana caranya biar kelihatan ya? Saya coba lihat preference buat nggak ada. Dibuat warnanya lebih gelap tapi nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Jadi ada satu sensor cahaya ya. Mudah-mudahan terlihat ke Anda. Jadi ketika misalkan saya masukkan ke kantong karena baju saya warnanya hitam ya. Di sini terlihat sensor cahayanya ada di sini. Sensor cahaya terbaca menjadi zero ya. Tidak terlihat apapun. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ketika misalkan saya keluarkan dari kantong saya, Anda lihat terbaca lagi, salah satu contohnya di sini cahayanya 30 lux ya, satuannya lux cahaya ini. Ya seperti itu. Ya sayang sekali tidak terlalu terlihat ya, mungkin besok-besok saya adakan tutorialnya siang aja. Oke, saya matikan dulu, karena sesaat saya akan melakukan hacking. Saya tidak ingin Bluetooth saya ketahuan ya. Bluetooth MAC address saya ketahuan, saya harus matikan. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bisa membaca berbagai macam sensor di sini. Saya screen share lagi. Ya, seperti ini. Jadi Anda bisa melihat semua data-data dari sensor hasil pembacaan dikirimkan ke Bluetooth, ya, dilaporkan ke user. Nah, di sini skenario-nya, jadi hacking skenario-nya sebagai berikut. Jadi saya akan berperan sebagai hacker di sini dengan menggunakan laptop saya. Saya mencoba melakukan kendali kontrol kepada Texas Instrument ini, kepada sensor ini. Tujuannya untuk yaitu tadi macam-macam. Apakah saya mematikan sensornya, melakukan riset, atau bisa juga saya mengkompromasi ya, agar terjadi misalkan ya taruhlah saya matikan sensor ini, kemudian saya kirimkan laporan palsu ke si user. Atau mungkin anggaplah ini industrial sensor, harusnya saya laporkan temperatur palsu sehingga terjadi langkah aktuator yang salah ya. Biasanya kan sensor itu mengirimkan perintah ke aktuator, bukan mengirimkan perintah tapi mengirimkan data ke aktuator, kemudian aktuator itu diprogram untuk melakukan fungsinya, misalkan menutup katup atau membuka katup atau membuka pintu air atau menutup pintu air ya. Sekian. Nah, apa yang saya lakukan di sini? Saya coba melakukan kontrol ke sensor ini, mengambil alih kendali, mematikan meriset kerja sensor, dan juga melakukan kontrol-kontrol yang lain ya, yang sejenis. Misalkan saya coba melakukan buzzer, atau saya coba melakukan menyalakan lampu sensor, atau mematikan lampu sensor, dan seterusnya. Ya, kita langsung saja ke bagian demonya. Saya coba share screen dulu mungkin ya. Clear. Ya, apa yang saya coba lakukan di sini, pertama saya coba connect Bluetooth. Pertama, anggaplah saya datang ke sebuah ini ya, industrial area, anggaplah di kilang minyak, kemudian saya coba mengintai perusahaan kompetitor, misalkan, taruhlah skenernya seperti itu. Saya datang, kemudian saya coba melakukan scan untuk melihat device apa saja yang sedang bekerja. Jadi di sini,
Ya, di sini kita lihat ada beberapa Bluetooth devices. Saya yakin ini Bluetooth devices dari apa namanya, device tetangga ya, orang di sekitar rumah ini ya, di kompleks. Di sini ada lihat MAC address tertentu, itu Bose Resolve Soundlink. Sepertinya ini speaker ya, kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu speaker siapa ini, tapi saya yakin ini speaker tetangga. Kemudian di sini terlihat, kita lihat di sini ada sensor tag CC2650. Kemudian kita coba copy MAC address-nya. Kemudian setelah copy MAC address, kita coba melakukan enumerasi ya, reconnaissance kalau istilahnya. Kita coba melakukan information gathering. Jadi biasanya hal yang biasa dilakukan hacker itu sebenarnya kegiatan hacking itu yang paling menyita waktu itu adalah pengumpulan informasi sebenarnya yang paling sulit. Jadi kita coba menyusun puzzle, kemudian dari informasi-informasi yang ada kita bisa tentukan targetnya, kemudian setelah kita tentukan targetnya, kita tentukan teknik apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita ya. Jadi di sini saya coba melakukan enumerasi berdasarkan MAC address yang saya dapatkan. Nah, di sini kita sudah lihat, oh ternyata kompetitor, misalkan tetangga, bukan tetangga, kompetitor, anggaplah saya ada di ini ya, kilang minyak, menggunakan device, ini semua hasil scan-nya, seri Texas Instrument. Kemudian tipe koneksinya itu connectable, artinya kita bisa melakukan koneksi. Kemudian serinya CC2650 sensor tag. Kemudian ada beberapa parameter di sini. Coba saya kecilkan dulu ya. Nah, ini mungkin ini sudah cukup. Ya, kita lihat di sini. Ya, mungkin di sini lebih jelas sedikit ya. Jadi kita lihat di sini, paling tidak kita tahu device apa yang digunakan oleh kompetitor tadi, oleh target yang ingin kita spy, anggaplah kita spy atau ingin kita sabotase ya. Kita ingin misalkan membuat ledakan, yang kita ingin lakukan adalah kita buat sensor-sensor itu salah membaca pengukuran. Jadi di sini kita lihat oh device name ini CC2650 sensor tag. Oh mereka menggunakan sensor sekian ya. Kemudian kita lihat appearance device name, kita lihat misalkan sistem ID-nya, kita lihat firmware-nya, firmware revision. Ini artinya ini adalah versi firmware yang digunakan oleh si sensor tag itu. 1,5. Artinya apa? Pertama kita tahu bahwa ini adalah Texas Instrument ya. Kemudian kita tahu, oh versionnya 1,5. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita jadi tahu, oh mereka menggunakan firmware seri ini. Dengan demikian kita bisa coba melakukan searching ya. Kita lakukan searching di community, apa saja kelemahan firmware ini, error-error apa saja yang dihadapi oleh developer. Kadang kan beberapa community seperti Stack Overflow itu ya, itu biasanya itu sangat membantu hacker juga mengintai. Oh, mereka mengalami masalah kode sekian, mereka melakukan debugging, mereka kesulitan memecahkan masalah sekian, solusinya mereka lakukan apa. Dari situ kita tahu kelemahan-kelemahan dari target yang kita incar ya. Taruhlah ini karena device, jadi kita tahu kelemahannya device ini apa berdasarkan serinya, brandnya, kemudian versi firmware-nya ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi ketahuan. Jadi ada sekian banyak karakter. Kemudian kita lihat ada banyak karakteristik di sini. Ya, mungkin untuk menjelaskan bahwa karakteristik. Jadi setiap Bluetooth komunikasi itu menggunakan karakteristik. Karakteristik ini digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pairing-nya, dengan pasangannya. Misalkan kita lihat karakteristik sekian ini, itu kita bisa melakukan read atau write. Misalkan anggaplah ini sebuah lampu ya. Kalau kita menggunakan karakteristik tertentu, coba kita kirimkan karakteristik ini, kemudian kita perintahkan read, kemungkinan misalkan kita ingin membaca status lampu, kita bisa baca dengan kita bisa menggunakan salah satu karakteristik yang ada. Misalkan
Kita tahu, oh lampunya sedang menyala dan warnanya merah atau warnanya biru. Dari situ kita tahu. Itu caranya. Kemudian ada lagi karakteristik yang bisa write. Write itu artinya kita bisa mengirimkan perintah. Taruhlah kita kita pakai karakteristik write untuk mematikan lampu atau membuka pintu. Masing-masing ada kodenya tentunya, ada sinteksnya. Tapi nah di sini kita bisa lihat sensor tag ini memiliki sekian banyak karakteristik. Nah, kebetulan barusan saya coba melakukan searching, saya temukan beberapa karakteristik yang menarik di sini. Di antaranya dua karakteristik ini. Yang pertama, yang ini ya, AA65. Yang kedua ini AA66. Jadi handle-nya, jadi setiap karakteristik itu juga punya handle. Handle-nya itu 51 dan 53. Ini kode untuk memanggil karakteristiknya. Nah, kita coba cari, apa sih kedua karakteristik ini? Kalau kita coba searching ya, di sini. Nah, kita mulai. Ini salah satu wiki ya, wiki miliknya SensorTech, sisi 2650. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam instruksi, karakteristik yang ada tadi yang seperti saya ketika saya melakukan scanning. Jadi mencari karakteristik untuk menghacking Bluetooth itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu cara kerja device-nya. Jadi misalkan ini ada karakteristik untuk infrared temperature sensor ya, untuk mengukur temperatur. Karakteristiknya sekian, AA01, 2902, kemudian AA02 dan seterusnya. Jadi ada yang digunakan untuk melakukan konfigurasi, ini karakteristik untuk konfigurasi, yang ini untuk melakukan notifikasi, kemudian ini untuk melakukan pembacaan data. Seterusnya ada juga karakteristik untuk movement sensor. Tadi sudah saya sebutkan device ini juga support untuk movement sensor. Karakteristiknya sekian. Kemudian ada lagi misalkan humidity sensor, mengukur kelembaban udara. Karakteristiknya juga sekian. Ya, ada sekian banyak. Kemudian biometric sensor, misalkan optical sensor. Nah, di sini ada input-output service. Ini yang menarik buat saya. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya tandai itu adalah AA65 dan AA66. Kita lihat di sini, AA65 itu, ini untuk melakukan setting konfigurasi, untuk men-trigger setting konfigurasi. Kemudian ini untuk mengkonfigurasi itu sendiri. Jadi misalkan kalau saya kirimkan 0 untuk local mode, 1 untuk remote mode. Jadi saya akan lakukan remote mode untuk si sensor tag ini. Untuk mengkonfigurasi si sensor tag ini. Kemudian ada beberapa perintah di sini, misalkan red LED, green LED, buzzer, dan seterusnya. Atau juga kita bisa melakukan external flash erase ya, menghapus external flash dari sensor tag ini. Ya, coba kita mulai saja langsung ke konsol. Ya, tadi kita lihat setelah melakukan, saya gedekan lagi sedikit ya. Setelah melakukan scanning, sekarang kita coba melakukan, kita sudah tahu karakteristik yang terpakai, kita coba melakukan koneksi di sini. Saya coba melakukan koneksi. Ya. Kemudian saya connect ke device tadi. Kita sudah dapat tadi MAC address-nya ya. Kita coba. Ya, connection successful. Jadi kita sudah berhasil melakukan koneksi ke sensor tag ini ya. Kemudian setelah koneksi, kita coba baca ulang karakteristiknya. Untuk meyakinkan yang mana yang menjadi target kita. Ada sekian lama, kita tunggu ya. Di sini kita lihat, jadi ada handle-nya, ada property, ada UIID-nya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tertarik pada UIID ya ini 65 dan 66 ini tadi. Kemudian karakteristiknya itu handle-nya itu 51 dan 53. Jadi saya akan gunakan handle 51 dan 53 untuk mencoba memanipulasi device ya. Jadi saya coba, misalkan saya coba karakteristik
551 tadi ya. Saya coba reset device-nya. Oke. Kemudian saya coba enable remote mode-nya. Seperti yang saya lihat tadi di ininya, di community-nya ya, di wiki-nya. 01. Kemudian sekarang saya coba menyalakan, jadi mematikan sensor dengan menyalakan red LED ya, lampu LED merah. Mungkin mudah-mudahan terlihat di sini. Saya coba nyalakan. Ya, mungkin mudah-mudahan terlihat. Jadi lampu LED-nya menyala merah. Jadi Anda sudah lihat bahwa saya sudah berhasil melakukan kontrol pada device ini, sensor touch ini. Jadi sensor ini sudah berada di bawah kendali saya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ini sensor untuk membaca tekanan dan suhu untuk mencegah terjadinya ledakan misalkan. Saya matikan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Atau justru saya ambil alih, kemudian saya laporkan, taruhlah laporan palsu ya, pengukuran palsu. Kemudian berikutnya saya juga bisa misalkan mengganti warna LED menjadi hijau misalkan. Saya bahkan mengontrol seperti mengontrol sebuah lampu sekarang. Ya, Anda mungkin lihat secara detail, warnanya hijau, mungkin tidak terlalu tampak, tapi sekarang warnanya hijau. Kemudian saya bahkan bisa menyalakan kedua warna, hijau dan merah. Ya, ini mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi warnanya itu hijau dan merah di sini. Kemudian saya balikan ke hijau lagi, atau saya balikan ke merah saja ya. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi, saya bisa melakukan banyak hal, kemudian saya reset dan matikan misalkan. 8, kalau nggak salah. Oh, invalid, tapi di sini kita lihat koneksi sudah terputus. Artinya sensor tag ini sudah tidak bekerja lagi sekarang. Saya mungkin coba ulangi dulu. Quit. Ya, saya coba stop sharing ya. Mungkin saya besarkan layar monitornya. Ya, mungkin di sini terlihat. Ya, saya coba pertama connect. Ya, di sini terjadi blinking ya. Blinking artinya device ini tidak sedang bekerja. Kemudian saya coba connect. Connect. Ya, kemudian saya coba melakukan reset ulang agar bisa saya mengambil alih kontrol lagi ya. Jadi ibaratnya ini adalah Anda lihat di sini sudah blinkingnya sudah hilang karena koneksinya sudah masuk ke sistem saya. Saya sudah berhasil mengambil kendali dari sensor tag ini. Kemudian saya coba tulis karakteristik baru untuk mengambil alih kontrol yang saya maksud tadi remote setup ya. Kita setup remote. Nah, di sini terjadi, Anda bisa lihat di sini, saya bahkan semacam mengganti device ini menjadi seperti sebuah lampu. Jadi saya ganti warnanya, misalkan saya ganti LED-nya, nyalakan lampu LED merah, menyala. Kemudian saya nyalakan lampu LED hijau. Ya, sekian, mudah-mudahan terlihat. Ya, hijau. Kemudian saya coba menyalakan keduanya ya. Oh, tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ini menyala dua ya kalau dilihat langsung. Ya, kemudian saya kembalikan hijau. Kemudian merah. Kemudian saya coba blinking. Ya, jadi seperti itu tadi. Jadi semula ini device sensor, justru saya malah bisa memperlakukannya seperti lampu. Saya mainkan lampu-lampunya saja. Saya matikan servisnya, pengukuran suhu, pengukuran cahaya, pengukuran tekanan udara, kelembaban segalanya saya matikan. Justru saya mainkan seperti lampu. Saya nyalakan lampu hijaunya, LED hijaunya, kemudian saya nyalakan lampu LED merahnya, saya nyalakan keduanya, atau saya matikan semuanya. Jadi saya justru mengambil alih dari kendali dari sensor tag ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ini di industrial sensor, seperti yang saya bilang tadi,
kalau misalkan ini ternyata sensor vital untuk melaporkan data-data vital, misalnya data-data pengukuran vital untuk misalkan untuk mencegah terjadinya ledakan atau untuk mencegah terjadinya kecelakaan, bisa jadi justru menjadi semakin parah keadaannya karena sensornya mati atau karena saya melaporkan misalkan data palsu misalkan ke sensor ini, saya matikan sensornya, kemudian saya melaporkan data palsu dengan karakteristik yang sudah saya tahu tadi, karena saya sudah baca karakteristiknya, saya tahu betul karakteristik apa saja yang dipakai untuk melaporkan hasil pengukuran tadi. Ya, jadi mungkin ya, jadi sekian untuk sesi hari ini. Jadi mungkin ada masih banyak yang perlu saya jelaskan tentunya karena ini masih basic. Jadi mungkin akan saya jelaskan juga basicnya Bluetooth seperti apa, cara kerja karakteristiknya itu tadi, apa sih yang lebih detail. Kemudian mungkin juga nanti kita bahas Zigbee, juga saya jelaskan secara ini ya, secara lebih detail apa itu Zigbee, bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi ya seperti tadi, saya coba membagikan ilmu, pengetahuan yang up to date kepada Anda. Mungkin pengetahuannya yang justru Anda mungkin tidak akan sulit Anda dapat di industri ya. Anda akan sulit Anda dapat di universitas atau di kampus, tapi akan saya bagikan secara gratis. Tapi saya juga harus tahu waktunya ya, karena saya juga punya kesibukan lain, ada kesibukan sebagai saintis. Jadi itu pekerjaan utama saya. Saya bukan YouTuber, saya cuma hanya ingin melakukan sharing. Tapi karena gratis, tentunya juga Anda harus bantu saya ya, membesarkan channel ini. Bantu saya subscribe, ajak teman-teman Anda sesama, misalkan Anda mahasiswa, ajak semua teman-teman seangkatan, satu alma mater, kalau perlu ajak semua teman-teman di komunitas, kalau Anda misalkan praktisi, ajak semua teman-teman kantor, ajak semua keluarga untuk subscribe di channel ini. Jadi bantu saya besarkan agar saya bisa terus, paling tidak saya bisa terus semangat agar channel ini terus ada. Jadi kalau Anda ingin channel ini tetap ada, Anda senang dengan channel ini, bantu saya subscribe. Cuma itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera mencapai subscriber tertentu. Jadi saya tunggu sampai ya taruhlah misalkan saya tunggu sampai subscribernya 300 ya. Saya tunggu sampai 300. Setelah 300, kemudian saya akan publish video kedua. Video berikutnya. Jadi saya tunggu. Saya tunggu bantuan Anda sampai ke 300. Saya buatkan yang baru, yang lebih menarik, yang lebih up to date, yang lebih detail. Jadi jangan lupa share, subscribe, ajak semua teman-teman Anda. Saya tunggu sampai 300. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.